In commemorations of World Food Day 2020, Purnama Life is proudly present a special webinar and virtual expo on World Food Day 2020. Please come and join with us. Pangan yang aman dan sehat merupakan hal yang harus diperhatikan agar pangan yang dikonsumsi menjadi bermanfaat bagi kesehatan tubuh. COVID-19 ini kita perlu sekali menjaga pola hidup sehat. Salah satu menjaga pola hidup sehat itu dengan mengkonsumsi pangan yang aman dan tentunya bergizi. Menyambut Hari Pangan Sedunia, Purnama Lab dengan bangga mempersembahkan webinar dan virtual expo spesial Hari Pangan Sedunia. Mari bergabung Mari bergabung bersama kami. Mai sulakna Expo, kita tahu ramai acara deh. Baiklah kita daftar, dan tu kita ramika acara tu. Jak ta daftar dan ta perame acaranya. Nyam daftar, taseki. Cak, ahai bodoh daftar, rame no acara nih. Mangkat. Sila berdaftar dan kirim keramaian acara ini. Ayo podo daftar lan rame no acara nih. Jos gandos reng. Dulur, ayo kita daftar, ramika acaranya. Yuk. Semangat daftar, kurang ramai ke acaranya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Akan dimulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua peserta yang ada di seluruh Indonesia. Yang terhormat Bapak Beni Nugroho selaku Direktur PT Purnama Laboratory. Yang terhormat Ibu Nunung Husnidar selaku CEO PT Purnama Laboratory. Yang terhormat Bapak Insinyur Yasid Taufik MM selaku Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Terhormat seluruh panitia acara dan peserta yang saya banggakan. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta atas antusiasnya mengikuti webinar pangan hari ini. Izinkan saya berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Zatna. Saya di sini akan menjadi pemandu acara selama webinar pangan ini berlangsung. Nah, sebelum memulai acara, tentunya saya akan memberikan tata tertib untuk webinar pangan hari ini. Tata tertibnya, yang pertama itu merename nama akun Anda dengan format nama _instansi saat bergabung di Zoom Room. Kemudian yang kedua yaitu peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon atau menonaktifkan saat kegiatan webinar berlangsung terkecuali atas izin panitia pada sesi tanya jawab dan interaktif. Kemudian yang ketiga, semua peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera selama webinar berlangsung. Yang keempat yaitu peserta diharapkan mengisi form absensi chat box. Kemudian yang terakhir yaitu ketika webinar berlangsung, peserta dapat bertanya kepada narasumber dengan memanfaatkan kotak chat box Zoom atau YouTube dengan format nama _instansi _pertanyaan. Oke, baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang masih belum menonaktifkan suaranya, harap segera dinonaktifkan dan diharapkan untuk mengaktifkan kameranya. Nah, adapun rangkaian acara untuk webinar hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan agenda webinar Hari Pangan Sedunia, kemudian menyanyikan pandang Hari Pangan Sedunia, selanjutnya yaitu sambutan Direktur PT Purnama Laboratory, kemudian ada perkenalan moderator, perkenalan narasumber, dan kemudian ada materi yang ditunggu-tunggu yaitu materi keamanan pangan bagi kesehatan. Dan tentunya setelah itu ada sesi tanya jawab, jadi persiapkan bagi peserta yang ingin menanyakan hal tentang keamanan pangan ke narasumber, disiapkan pertanyaannya, kemudian nanti diketik di chat box, kemudian
ada foto kuis dan pengumuman, dan tentunya diakhiri dengan penutupan. Untuk kuis dan kuis ini kita menyediakan 40 hadiah eksklusif bagi para peserta yang beruntung dengan berbagai kategori. Nah, kategorinya itu yang pertama itu adalah terpagi memasuki Zoom meeting. Kemudian yang kedua, mengaktifkan atau selalu on kameranya selama webinar pangan ini berlangsung. Yang ketiga yaitu bisa menjawab pertanyaan dengan tepat dan cepat, kemudian interaktif. Dan yang keempat, menge-share selfie atau video pada saat webinar berlangsung, kemudian diupload di sosial media, dan mengetag Purnama Lab di Facebook dan IG-nya. Kemudian yang terakhir yaitu bagi ibu dan bapak dengan hadiah pula. Jadi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu harap menyimak dengan baik materi yang akan disampaikan narasumber, karena materi ini begitu penting bagi kita semua karena menyangkut dengan kesehatan. Nah, kemudian susunan acara sudah saya jelaskan. Acara selanjutnya kami akan menampilkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Direktur PT Purnama Laboratory, yaitu Bapak Beni Nugroho. Kepada Bapak Beni Nugroho dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan sambutan. Yang saya hormati narasumber webinar pangan, Bapak Insinyur Yazid Taufik MM, Kepala Pusat Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian. Yang saya hormati seluruh peserta kegiatan webinar pangan yang telah hadir di aplikasi Zoom Meeting dan juga channel YouTube Purnama Lab TV. Yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mensukseskan acara webinar pangan ini. Pangan
adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Keamanan pangan telah mendapatkan porsi perhatian yang besar dari pemerintah kita dan merupakan kebutuhan dari masyarakat Indonesia. Pandemi COVID-19 ini berdampak besar terhadap perekonomian dan juga bidang kesehatan. Dampak yang besar terhadap bidang kesehatan ini meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya pola hidup yang sehat, diantaranya dengan konsumsi makanan yang aman dan sehat. Pada hari ini, kita akan melaksanakan webinar dengan tema pentingnya keamanan pangan bagi kesehatan. Mudah-mudahan acara ini akan memberikan banyak manfaat bagi kita semua dan bangsa Indonesia. Selamat melaksanakan webinar pangan ini yang merupakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Pangan Sedunia yang ke-40 yang dilaksanakan oleh PT Purnama Laboratory. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni atas sambutannya. Tentunya bagi para peserta, Ibu Bapak yang terhormat, ini adalah inti dari webinar pangan. Jadi siapkan perangkat pendukung yang bisa mendukung dalam acara webinar pangan ini. Jangan lewatkan satu hal pun mengenai informasi yang akan disampaikan oleh narasumber. Nah, selanjutnya yaitu untuk webinar pangan ini akan dimoderatori oleh Bapak Reza Gilang. Kepada Bapak Reza Gilang, saya persilahkan. Cek, Ibu Zafna, terima kasih. Sudah kedengaran suara saya, Bu? Iya, sudah. Selamat pagi, Pak Reza. Selamat pagi, Ibu Zafna. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Kabar baik ya? Baik. Siap. Oke, terima kasih. Berarti bisa langsung saya ambil ya? Iya, dipersilakan. Oke, siap. Terima kasih banyak Bu Zafna atas kesempatannya. Baik, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, peserta webinar Hari Pangan Sedunia ke-40 yang diselenggarakan oleh PT Purnama Laboratory. Ini sebelum saya mulai, ada baiknya saya menyapa Bapak, Ibu terlebih dahulu. Ini karena dari tadi sepertinya semangatnya sangat luar biasa. Oke ya, ini akan saya tes dulu kesiapannya. Untuk Bapak Ibu sekalian yang memang sudah benar-benar siap, silakan ditulis di kolom chat, katakan siap, silakan. Karena memang materinya akan sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian, akan disampaikan oleh pemateri yang sungguh luar biasa ya, yang kompeten di bidangnya. Oke, sudah banyak yang siap, luar biasa. Ini saya senang sekali, pesertanya sangat semangat. Bukan hanya di room meeting ini atau di meeting room ini, juga di belakang juga ada yang peserta yang ikut gabung di YouTube channel Purnama Lab TV. Karena jumlah pendaftar yang saya dapat katanya sampai melebihi 500 pendaftar. Terima kasih banyak. Oke, ini sudah pada siap, luar biasa. Ada yang siapnya panjang sekali ya. Siap katanya. Baik, kalau memang sudah siap Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar Hari Pangan Sedunia, sebelum saya memperkenalkan narasumber kita, ini ada sedikit pesan tadi dari panitia. Katanya dalam webinar ini ada hadiah yang cukup menarik dan juga banyak. Minimal ada 40 katanya hadiah, itu menyesuaikan dengan webinar Hari Pangan atau peringatan Hari Pangan Sedunia yang ke-40. Sangat luar biasa ya, bahkan mungkin bisa jadi nanti ditambah hadiahnya ya, itu minimal 40 katanya. Oke, nanti di akhir sesi sepertinya akan disampaikan hadiahnya, kemudian jangan lupa juga saksikan terus atau ikuti terus sampai akhir sesi, karena nanti di akhir
akan diberikan daftar hadir atau presensi untuk nantinya sebagai data sertifikat atau e-sertifikat. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin para peserta webinar Hari Pangan Sedunia ke-40, bicara soal pangan, tidak henti-hentinya yang tadi disampaikan oleh Direktur PT Purnama Laboratory, bahwa pangan itu sangat penting, terlebih di kondisi yang seperti ini, tentunya pangan menjadi salah satu faktor yang mendukung terhadap kelangsungan hidup kita ya, karena memang sangat di kondisi yang sangat sulit seperti ini kita harus betul-betul memperhatikan kualitas. Oke. Iya, apakah suara saya terdengar jelas, Bu Dapna? Putus-putus, Pak. Oke, masih putus-putus ya. Mohon maaf, masih ada kendala, sedikit kendala. Bapak Ibu sekalian, ini sambil kita menunggu, pemateri kita sebentar lagi akan segera hadir. Ini dapat kabar dari panitia, katanya ini sedang proses, sebentar lagi akan masuk bergabung bersama kita. Kita akan tunggu beliau. Tentunya ini menjadi momen yang sangat luar biasa bagi kita semua, bisa berkumpul. Bapak Ibu sekalian, saat pandemi seperti ini memang ada plus minusnya ya, ada positif negatifnya mungkin. Dan juga tentunya ada hikmah yang bisa kita ambil dari pandemi yang sedang terjadi. Oke, baik, ada Bapak narasumber kita sudah bergabung bersama kita semua. Baik, akan saya lanjutkan. Alhamdulillah, narasumber kita sudah bergabung bersama kita semua. Bapak Ibu hadirin kita webinar Hari Pangan Sedunia ke-40 yang diselenggarakan oleh PT Purnama Laboratory. Ini merupakan suatu kebahagiaan bagi kita semua bisa berkumpul dalam satu waktu, dalam satu ruangan, dalam satu forum untuk sama-sama kita memperingati Hari Pangan Sedunia yang ke-40 di tahun 2020 ini. Ini webinar Hari Pangan Sedunia ini adalah merupakan suatu rangkaian acara, terlebih di 2 hari ke depan itu akan ada dilaksanakan Virtual Expo yang dilaksanakan oleh PT Purnama Laboratory. Baik, Bapak Ibu hadirin peserta webinar Hari Pangan Sedunia ke-40, berbicara soal pangan, kalau saya mengutip kalimat Bung Karno, Bapak Proklamator kita, beliau mengatakan bahwa soal pangan adalah soal hidup matinya bangsa. Itu merupakan suatu kalimat yang menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita memperhatikan kualitas keamanan pangan di Indonesia tentunya. Untuk itu akan disampaikan materi terkait webinar Hari Pangan Sedunia ke-40 mengenai pentingnya keamanan pangan bagi kesehatan yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita, yakni Bapak Insinyur Yazid Taufik MM. Beliau adalah Kepala Pusat Penganekaragaman, Konsumsi, dan Keamanan Pangan di Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Sudah bergabung bersama kita, bisa mohon izin Bapak Insinyur Yazid Taufik. Apakah sudah dapat terhubung? Ya, Pak Reza Gilang ya. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangan dari Purnama Lab. Baik, Pak Reza Gilang, tadi kami sampaikan bahwa Badan Ketahanan Pangan itu adalah tupoksinya yang utama itu. Tupoksi utamanya adalah bagaimana menjamin ketahanan pangan seluruh masyarakat Indonesia tentunya. Ada 2 hal yang penting dalam hal membangun ketahanan pangan, yaitu ketersediaan dan kemampuan masyarakat itu untuk mengakses pangan. Jadi ketersediaan itu berbicara produksi. Jadi kita walaupun kalau kaitannya dengan produksi itu
program kegiatannya itu dilakukan oleh Direktorat Teknis, itu Direktorat Hortikultura, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Perkebun, Peternakan dan Kesehatan Hewan. Namun ketersediaan itu tidak hanya produksi, tapi bagaimana mendistribusikan pangan itu kepada seluruh lapisan masyarakat, baik apalagi kita sebagai negara kepulauan gitu kan. Itu menjadi tantangan tersendiri kaitannya dengan ketersediaan pangan. Kalau produksi kita kadang-kadang tidak ada masalah, tetapi berbicara ketersediaan itu kadang-kadang sering menghadapi masalah. Karena kita ketahui bahwa di Indonesia kalau kita berbicara padi, kita hanya mungkin ada 12 sentra produksi padi di Indonesia. Sementara kita ada 34 provinsi. Gitu. Ada 12 sentra produksi padi, tetapi jumlah provinsi kita ada 34. Ada yang merupakan sentra produksi padi, tetapi ada daerah yang bukan sentra produksi padi. Di Lampung. Ya. Iya, apa kadang-kadang apa tuh jaringan ini kan. Mohon izin Bapak, suara dan videonya sedikit gangguan sepertinya. Mohon izin untuk para peserta bisa di-mute atau dimasukkan terlebih dahulu speakernya. Baik, terima kasih. Bapak boleh dilanjutkan, Bapak? Terima kasih. Iya. Jadi kita mengenal kalau di Indonesia itu ada sentra produksi dan bukan sentra produksi, gitu kan? Itu. Jadi kalau kaitannya dengan tanaman pangan, padi misalkan, kita hanya mengenal 12 sentra produksi di Indonesia. Yang lain tidak menjadi sentra produksi. Sehingga kaitannya dengan ketersediaan, maka penting bagi kita untuk distribusi dari daerah sentra ke daerah non-sentra. Kalau terkait dengan bawang merah, lebih sedikit lagi sentra produksi bawang merah. Gitu. Kita mengenal hanya daerah Brebes, Nganjuk, atau Probolinggo, Bima, Solo, Sulawesi Selatan, Nrekang, tetapi daerah lain berkurang. Sehingga seringkali kalau di daerah Kepri yang bukan sentra bawang itu harganya selalu tinggi. Oleh karena itu kita melakukan distribusi dari daerah surplus produksi ke daerah sorted produksi. Itu kaitannya dengan ketersediaan. Tapi Badan Ketahanan Pangan di semua wilayah itu membangun TTIC atau Tani Indonesia Center gitu kan. Atau ya itu dalam kaitannya dengan sebagai simpul-simpul pendistribusian komoditas pertanian di Indonesia, tentunya dalam rangka menjamin ketersediaan pangan. Ya, itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan ketersediaan gitu kan. Tetapi ketahanan pangan itu sendiri bukan hanya ketersediaan dan kemampuan masyarakat mengakses pangan, tetapi penting sekali juga yang namanya ketahanan pangan itu ditentukan oleh keamanan pangan. Jadi walaupun tersedia, tetapi kalau pangan yang tersedia itu tidak aman, maka ketahanan pangan masyarakat itu juga akan
terganggu. Ya, walaupun refleksinya atau representasinya itu adalah kesehatan nanti. Gitu kan. Karena orang tidak sehat itu biasanya perlu makanan yang lebih, yang bermutu dan sebagainya. Gitu kan, itu. Nah itulah pentingnya keamanan pangan yang harus kita sediakan di tengah-tengah masyarakat. Kualitas dan mutu serta gizi pangan itu penting dalam hal menunjang keamanan atau ketahanan pangan. Ya, terus, oke. Jadi kita teruskan ya. Ya, saya tentunya Kementerian Pertanian kaitannya dengan Hari Pangan Sedunia itu selalu kita menyelenggarakan event dengan mengundang semua stakeholder dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia. Dan ini juga diinisiasi oleh Purnama Lab ya Pak. Itu kita mendukung untuk itu dan berterima kasih atas sinergitas dari Purnama Lab untuk mempersiapkan atau menyongsong Hari Pangan Sedunia. Next. Ya. Jadi tujuan dari Hari Pangan Sedunia ini adalah tentunya memberikan sesuai dengan instruksi Presiden, itu semua kementerian dan lembaga negara untuk memprioritaskan kebutuhan pangan pokok sebagai pasokan masyarakat selama proses pandemi ini. Juga Menteri Pertanian juga mendorong kita untuk memproduksi produk pertanian tetap berjalan dan digenjot untuk meningkatkan produksinya sehingga ketersediaan atas kebutuhan nasional itu dapat tercukupi, bukan hanya ketersediaan tetapi keamanan dan mutu serta gizi pangan itu perlu ditingkatkan terus-menerus, dan Badan Ketahanan Pangan mengawal di samping tadi berbicara ketahanan pangan, ketersediaan juga mengawal terkait dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tersedia di tengah-tengah masyarakat. Terus, hanya saja kalau kaitannya dengan pangan itu, kaitannya dengan pangan, yang kita kawal itu adalah pangan segar. Pangan itu tentunya ada dua kelompok pangan, itu pangan olahan dan pangan segar. Nah, yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian itu sesuai dengan Undang-Undang 18, kemudian PP 86 2019 itu adalah terkait dengan pangan segar asal tumbuhan atau PSAT, produk segar asal tumbuhan gitu. Jadi sesuai dengan Undang-Undang 18 2012, pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan atau dapat menjadi bahan baku itu menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian untuk dikawal keamanan pangannya. Nah, pangan segar asal tumbuhan itu adalah pangan segar yang hanya melakukan pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotongan, penggaraman, dan pembekuan. Kan itu termasuk pangan PSAT atau produk segar asal tumbuhan yang kaitannya dengan keamanan pangan kita lakukan pengawalan. Baik terhadap proses produksi, pasca panen, sampai proses distribusi, sampai pemasaran tentunya. Itu. Ya, next. Ya, itu. Jadi pada dasarnya terkait dengan pangan, tuntutannya tentunya sesuai dengan selera konsumen, aman dikonsumsi, bermutu, dan halal. Itu Undang-Undang 18 2012. Jadi bagaimana kita menyajikan pangan khususnya PSAT itu, yang pertama itu aman dikonsumsi. Itu karena sesuai dengan Undang-Undang 18, pemerintah itu wajib hukumnya mewujudkan keamanan pangan yang tersedia di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Atas penyelenggaraan ketersediaan pangan itu wajib
kita mewujudkan keamanan pangan. Keamanan pangan tentunya berbicara bebas dari cemaran sesuai dengan selera konsumen, aman dikonsumsi karena masyarakat kita itu adalah masyarakat yang berkeyakinan, maka harus tidak boleh melanggar keyakinan budaya. Nah, keyakinan pada umumnya itu adalah masyarakat yang mayoritas Islam, maka halal gitu kan. Itu wajib hukumnya. Ya, terus nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, balik lagi itu pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan. Nah, bagi pelaku usaha, itu entah itu petani, tengkulak, pengepul, atau pendistribusi, pelaku usaha di sektor pertanian khususnya PSAT, setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan pangan wajib menjamin keamanan pangannya. Itu. Yang maksud menyelenggarakan keamanan pangan yang wajib itu adalah kita berbicara beberapa hal, banyak hal, yaitu terkait dengan sanitasi, penggunaan bahan tambahan, penggunaan benih dari rekayasa genetik, kemudian perlakuan iradiasi dan sebagainya itu. Itu yang dimaksud penyelenggaraan pangan terkait dengan keamanan pangan. Ya, jadi itu. Jadi untuk menjamin keamanan pangan, maka kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran. Jadi adanya cemaran biologis, kimia, dan tadi tidak boleh melanggar keyakinan dan budaya dari masyarakat Indonesia. Untuk menjamin itu, seperti kami sampaikan itu, maka proses di dalam menyediakan pangan itu harus memperhatikan sanitasi dalam penyediaan pangan. Kemudian harus memperhatikan ketentuan atau standar penggunaan bahan tambahan. Yang ketiga adalah dalam hal kaitannya dengan budidaya komoditas pertanian, juga memperhatikan penggunaan bibit yang merupakan rekayasa genetik. Gitu kan. Yang ketiga, karena pangan itu dipasarkan, juga memperhatikan standar kemasan yang tidak boleh mencemari pangan itu sendiri. Sampai kemudian bagaimana kita menangani masalah-masalah kejadian yang luar biasa akibat masalah ketidakamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Ya, terus ya, jenis cemaran tadi adalah biologis, kimiawi maupun fisik gitu. Ya, umumnya jangan sampai kita makan jus gitu, kemudian ada hektarnya gitu kan. Itu seringkali terjadi itu kalau kita makan tempe gitu, walaupun itu ranahnya BPOM kaitannya dengan pangan olahan, seringkali kita menemukan cemaran fisik, entah berupa logam atau rambut dan sebagainya gitu. Itu menyebabkan kita agak terganggu, baik dari sisi sanitasi, estetika maupun dari sisi keamanan. Ya, terus ya, kaitannya dengan keamanan pangan itu bukan hanya berbicara konsumen dalam negeri, karena sekarang itu dalam hal perdagangan internasional yang menjadi kriteria utama adalah terkait dengan masalah keamanan pangan. Ada TBT, ada SPS. Jadi kalau kaitannya dengan TBT ini, technical barrier to trade, itu masalah kualitas pangan. SPS juga masalah sanitasi fitosanitari gitu kan, itu masalah cemaran-cemaran yang bersifat biologis gitu kan. Kalau TBT baik itu kemasan atau cemaran yang lain itu sangat menjadi acuan untuk bisa kita menembus pasar ekspor. Jadi tujuan penanganan keamanan pangan itu di samping melindungi konsumen,
kemudian praktek yang fair dalam perdagangan baik domestik maupun internasional, juga dalam kaitannya dengan meningkatkan daya saing. Kaitannya dengan keamanan pangan juga, maka kalau keamanan pangan betul-betul diperhatikan mampu memberikan ketertelusuran atas pangan itu, sehingga kita memberikan ruang dalam perdagangan internasional untuk kemudian kita fair dan mampu menjamin berasal dari mana, kapan dipanen, kondisi mutu dan keamanan pangannya seperti apa. Karena untuk menjamin keamanan pangan bukan hanya produk yang disajikan, itu mulai dari budidaya, penanganan pasca panen, sampai kemudian distribusi itu betul-betul diperhatikan. Seperti contohnya, bahwa untuk menjamin keamanan pangan produk pangan segar asal tumbuhan itu, maka pada konteks budidaya itu harus dilakukan praktek budidaya secara baik, GAP. Ada kalau di Indonesia itu kita tentukan sertifikasi. Sertifikasi yang paling baik itu sertifikasi prima. Jadi sudah kalau sudah mendapatkan sertifikasi prima bahwa praktek budidaya itu telah aman, bermutu dan ramah lingkungan. Walaupun kita mengenal ada 3 sertifikasi. Sertifikasi Prima 1, Prima 2, Prima 3. Yang paling baik itu paling tinggi kriterianya itu Prima 1. Sama juga dalam kaitannya ini adalah penanganan pasca panen. Kalau kita mau mengekspor ke beberapa negara, maka penanganan pasca panennya seperti apa? Maka kita lakukan yang namanya pendaftaran atau sertifikasi juga packing house yang menangani pasca panen itu yang namanya registrasi packing house. Jadi tertelusur packing house yang sudah diregistrasi itu di mana, standarnya seperti apa, menangani komoditas apa, gitu kan itu. Di samping itu di packing house atau di penanganan pasca panen itu juga dilakukan masalah hygiene sanitasi, termasuk dalam hal ini standar kesehatan penanganan itu. Jadi health standard, gitu kan, itu baru setelah itu GAP kita lakukan, penanganan pasca panen itu kita lakukan, maka ketertelusuran, kemudian produksi itu dari mana, kondisi keamanan, standar keamanan pangannya seperti apa, itu tertelusur. Itu karena kita mulai dari budidaya sampai penanganan pasca panen, sampai juga penggunaan bahan kemasan itu juga diperhatikan kaitannya dengan keamanan pangan. PSAT. Ya, next. Ya, tentunya konsekuensi dari ketidakamanan itu adalah munculnya penyakit atau kesehatan terkait dengan makanan gitu. Ini akan berdampak pada dampak sosial ekonomi dan juga terkait dengan produktivitas masyarakat menurun, biaya rumah sakit. Next ini. Next. Itu tidak aman, maka terjadi penolakan, dispute dalam perdagangan, gitu kan. Ya karena pangan tidak aman dan menyebabkan penyakit. Kemudian dampak sosial ekonominya itu produktivitas masyarakat menurun, ya biaya rumah tangga itu membengkak karena biaya rumah sakit, dan juga yang paling mengancam itu ada penurunan citra produk komoditas pertanian khususnya PSAT yang berasal dari Indonesia. Itu. Next. Beberapa kejadian yang luar biasa akibat dari masalah keamanan pangan ini, tahun 2015 itu di Amerika Serikat terjadi 31 orang dirawat di rumah sakit dan menyebabkan 3 orang meninggal. Itu kejadian. Kemudian tahun 2018 Australia, kejadian luar biasa ini. Kemudian di Amerika Serikat lagi 2020 31 orang
dirawat di rumah sakit, 4 meninggal akibat listeria. Walaupun pada sekitar bulan Februari Maret kemarin juga kita juga melakukan pengawasan dan juga ditemukan listeria yang melampaui ambang batas di komoditas utama mushroom itu kita umumkan juga dan kita lakukan pemusnahan. Ya, terus dampak ketidakamanan pangan dari aspek ekonomi, ya pangan yang tidak aman dapat menyebabkan kerugian karena terjadi penolakan, ya dan juga gangguan kesehatan. Itu beberapa notifikasi terkait dengan produk Indonesia yang diekspor keluar itu, terutama yang dari Uni Eropa, itu untuk komoditas perikanan itu ada 26 notifikasi penolakan. Ada informasi aja. Ya, terus next, ya. Nah, inilah kejadian dari produk kita yang diekspor keluar itu produk perikanan itu dari perjalanan selama ini terjadi notifikasi di negara EU, Uni Eropa itu 26 notifikasi. Baik itu yang paling ringan berupa pemberitahuan maupun penolakan. Kalau komoditas pertanian ada 20 notifikasi. Sayuran, buah-buahan gitu kan itu. Sementara produk olahan ada 23 notifikasi yang dilakukan oleh Uni Eropa. Kemudian baru-baru ini ada red list dari US FDA terkait dengan kepada 20 perusahaan itu untuk komoditas perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, kemudian karena terkait kontaminasi dari salmonella untuk lada, pala kunyit, dan aflatoksin untuk kacang-kacangan dan timbal untuk kayu manis itu. Jadi beberapa kita menghadapi penolakan atau pemusnahan produk PSAT kita ke Uni Eropa maupun juga produk olahan. Ya, terus ya, itu kalau kaitannya dengan regulasi yang menjadi pijakan kita atau payung hukum kita untuk mengkondisikan keamanan pangan, ya mulai dari Undang-Undang 18 mengenai pangan, kemudian Peraturan Pemerintah 86, bagaimana kita melakukan penyelenggaraan keamanan pangan yang baik. Kemudian di Permentan sendiri, Permentan 53 dan sebagainya ini. Jadi pada dasarnya, terus next. Jadi pada dasarnya kita dalam hal pengawalan keamanan pangan secara institusional, Kementerian Pertanian itu menangani produk segar asal tanaman untuk dikawal keamanan pangannya, diawasi keamanan pangannya, bahkan dilakukan inspeksi setiap periode untuk menjamin keamanan pangan PSAT itu yang akan didistribusikan baik di pasar domestik maupun internasional. Sementara untuk produk olahan itu dilakukan oleh BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Itu. Dalam hal mengefektivitaskan pengawalan keamanan pangan, kita di pusat itu ada yang namanya OKKPP, Otoritas Kompeten Keamanan Pangan. Itu. Karena tanggung jawab keamanan pangan itu ada di Menteri Pertanian dan juga ada di Gubernur dan Bupati untuk mengawal keamanan pangan, untuk mengawal penyelenggaraan keamanan pangan dalam hal kaitannya dengan menghasilkan produk PSAT. Jadi ada di Kementerian Pertanian, Gubernur sampai ke Bupati.
Jadi mulai dari pusat sampai ke daerah untuk melakukan pengawasan keamanan pangan. Di pusat tentunya ada yang namanya otoritas kompeten keamanan pangan pusat, di mana ada di BKP, Badan Ketahanan Pangan. Kemudian di daerah ada yang namanya OKKPD, Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah. Jadi setiap produk PSAT itu yang akan diedarkan, maka harus didaftarkan. Baik itu produk PSAT yang dihasilkan oleh pelaku usaha domestik maupun PSAT yang berasal dari luar atau dari impor. Maka bagi PSAT, produk segar asal tanaman yang dihasilkan oleh petani kita, begitu diedarkan, maka dilakukan pengawasan, pengujian di tempat di mana PSAT itu dihasilkan, yaitu mulai dari sisi budidaya, penanganan pasca panen, sampai pengemasan dan pemasaran. Oleh karena itu sebelum didistribusikan, dipasarkan, maka PSAT itu harus didaftarkan untuk memperoleh nomor pendaftaran yang namanya produk dalam dan produk luar. Jadi kalau produk luar itu harus memperoleh nomor pendaftaran yang di sana dinilai yaitu PL, produk luar itu. Di sana dinilai mulai dari perlakuan sampai pengemasan sampai proses pendistribusian. Juga produk dalam juga yang dihasilkan oleh petani juga dilakukan penilaian. Dari mana produk ini, bagaimana kebunnya di mana, penanganan pasca panennya seperti apa, perlakuan sebelum dipasarkan seperti apa. Begitu memenuhi hygiene, sanitasi, kemudian standar kesehatan, maka kita keluarkan yang namanya PL dan PD. Itu ya, itu adalah mekanisme untuk menjamin keamanan pangan ya dalam permen, walaupun ada tahun 53 tentang keamanan dan mutu pangan, paling level operasional dari regulasi kita adalah Permentan 53 ini. Otoritas kompeten keamanan pangan, nah, tadi seperti kami sampaikan strukturnya ada OKKPP, ada OKKPD untuk menjamin PSAT yang aman dan bermutu. Ya, terus next. Ya, tadi kami sudah sampaikan pada level budidaya sampai produk itu kita melakukan sertifikasi. Sertifikasi prima. Yang paling bawah itu sertifikasi prima 3, naik lebih baik itu prima 2, baru prima 1. Jadi kalau prima 1 itu sudah setara dengan Indo-GAP kan itu. Indo Good Agricultural Practices. Itu kita sudah harmonisasi dengan ASEAN GAP dan sebagainya itu. Pada level produk yang beredar, kita sertifikasi, kita daftarkan, kita nilai, kita inspeksi dan uji, kemudian keluar yang namanya produk dalam atau PD dan produk luar atau PL, atau juga ada PDUK, apalagi apabila produk itu dihasilkan oleh usaha mikro dan kecil. Untuk menjamin tadi cemaran, residu-residu yang berbahaya baik mikrobiologis, biologis, kimiawi maupun fisik. Nah, itu. Nah, proses pengawasannya ya, ini adalah tahapan penilaian PSAT dalam pengendalian. Mulai dari pemenuhan persyaratan administrasi teknis, validasi, evaluasi dan review, tanda kesesuaian PSAT, dan kita lakukan pengawasan. Ya, terus, udah. Oke.
Ini salah satu contoh dari setelah kita lakukan pengawasan, penilaian, dan pengujian, maka keluar yang namanya nomor pendaftaran. Kalau sudah ada nomor pendaftaran PL dan PD, maka produk PSAT itu aman. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita belanja terhadap PSAT yang dikemas itu, maka dilihat apakah PSAT itu atau produk segar asal tanaman itu memiliki nomor pendaftaran. Kalau ada nomor pendaftaran, apakah masih berlaku, gitu kan? Ya, jadi yang jelas kalau ada nomor pendaftaran dan masih berlaku, karena kita melakukan sertifikasi atau pendaftaran itu berlakunya 5 tahun. Kalau masih berlaku dan ada nomor pendaftaran, bahwa itu pemerintah menjamin bahwa PSAT itu aman. Begitu tidak ada nomor pendaftarannya, maka kita tidak menjamin. Karena tidak mengajukan untuk dilakukan pengujian dan penilaian atas PSAT itu yang dilakukan oleh pelaku usaha. Itu beberapa contoh terkait dengan PSAT produk segar asal tanaman. Jadi terkait dengan pemeriksaan peredaran dilakukan oleh OKKPP di pusat dan OKKPD di daerah sesuai dengan kewenangannya. Jadi ada lapisan di dalam kita melakukan pemeriksaan pengujian. Kemudian pelaksanaan kegiatan pemeriksaan di peredaran dapat dilakukan dengan koordinasi dengan instansi terkait. Kemudian pemeriksaan dan peredaran dilakukan di pasar, distributor, dan pedagang atau retail. Nah, ini perkembangan PSAT yang sudah dilakukan pendaftaran. 2016 itu masih sedikit, gitu kan. Nah, sekarang 2020, walaupun belum sampai Desember, itu sudah 3 kali lipat, hampir 3 kali lipat dibandingkan awal kita melakukan proses pendaftaran, pengujian, dan pengawasan terkait dengan PSAT. Sekarang sudah 1.252. Gitu. Ya, terus. Ya, itu sistem informasi keamanan pangan kita. Ya, bisa dilihat di sana. Ya, saya pikir itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih banyak Bapak atas materi yang disampaikan. Tadi sangat detail, sangat jelas Pak yang disampaikan. Mungkin ada beberapa hal tadi yang saya catat. Ini yang pertama, kenapa keamanan pangan sangat penting. Ternyata dalam hal ini memang banyak tujuannya. Mulai dari untuk melindungi kesehatan masyarakat, kemudian meningkatkan daya saing, khususnya dalam bidang perekonomian berarti ya. Kemudian memastikan ketersediaan pangan tetap stabil. Dan juga ternyata kita patut bersyukur sebagai masyarakat Indonesia bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian sudah sangat serius dalam hal menjaga keamanan pangan di Indonesia. Itu mulai dari pemerintah levelnya pusat, kemudian daerah, provinsi, sampai kabupaten kota juga sangat concern di bidangnya. Dan tadi kita bisa lihat parameternya yang ditampilkan tadi, bahwa PSAT yang sudah terdaftar itu mulai dari 2016 sampai sekarang sudah sangat signifikan kenaikannya. Terima kasih banyak Bapak terkait materinya. Mungkin selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, boleh saya akan buka sesi tanya jawab terlebih dahulu menggunakan suara. Jadi silakan yang ingin bertanya tuliskan nama dan asal daerahnya. Boleh dipersilakan. Oke, yang pertama yang akan bertanya Ibu sebentar dari Bombana ya. Dari Bombana Ibu Mustafiah. Boleh dinyalakan Ibu mic-nya untuk ditanyakan secara langsung kepada Pak Kapus begitu.
Silakan Ibu Mustafia dari Kabupaten Bombana. Ya, kedengaran Mas? Terdengar Ibu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Kapus, ya Taufik dan Mas Rifat. Yang ingin saya tanyakan ini, pangan menjadi tidak aman karena terkontaminasi bahaya hasar atau cemaran. Adanya bahaya tersebut seringkali ditemukan karena rendahnya mutu bahan baku, teknologi pengolahan, belum diterapkannya cara-cara penanganan yang baik itu GAP, GHP, GMP, dan GRP, serta kurangnya kesadaran pekerja maupun produsen yang menangani pangan tersebut. Untuk hal-hal ini, bagaimana peran BKP Pusat untuk mengoptimalkan masalah-masalah tersebut? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu, mungkin Bapak Kepala Pusat boleh langsung dijawab. Saya persilakan. Jadi terkait dengan bagaimana kita membangun keamanan pangan atas PSAT yang kita hasilkan atau yang berasal dari luar, memang di Kementerian Pertanian yang menjadi tanggung jawab untuk menghadirkan PSAT yang aman dan bermutu itu tidak hanya BKP, tidak hanya BKP, semua entitas atau institusi di bawah Kementerian Pertanian bersinergi. Kita hanya pada posisi sebagai penjaga gawang nih, gitu kan, yaitu melakukan pemeriksaan baik itu di kebun, di pasca panen sampai kepada di pasar. Itu. Apakah simpul-simpul dalam supply chain itu produk PSAT itu aman? Itu. Apakah aman itu? Mulai dari budidaya, penanganan pasca panen sampai yang ada di pasar itu apakah aman? Nah, untuk memastikan dan menjamin keamanan pangan, tetapi kita hanya memberikan parameter ini tidak aman, ini aman. Tetapi untuk memastikan bahwa supply chain yang pada akhirnya produk PSAT itu aman, maka di Kementerian Pertanian ada Direktorat Jenderal Teknis yang membudidayakan dan menghasilkan produk pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, komoditas perkebunan maupun produk peternakan. Di sana melakukan pembinaan, proses-proses pembinaan, bagaimana melakukan budidaya, praktek budidaya yang baik. Baik itu terkait dengan pembinaan atau pembangunan dari organisasi produsen maupun individu produsen, dengan kita melakukan bintek dan sebagainya, sampai juga penanganan pasca panen dari produk yang dihasilkan itu, penanganannya bintek dan sebagainya, itu pembinaan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Teknis. Tidak hanya bintek, kita juga memfasilitasi, memberikan bantuan itu. Ya, bantuan ya berupa pupuk, pestisida yang ramah lingkungan, juga kita juga memberi bantuan yang namanya packing house, bangsal pasca panen untuk penanganan produk pertanian yang baik. Nah, itu di kita di BKP ini sebagai otoritas kompeten keamanan pangan pusat juga daerah itu hanya melakukan pengawasan untuk menentukan bahwa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau petani yang dibina oleh Direktorat Jenderal Teknis itu apakah sudah sesuai dengan standar atau belum. Parameter itu yang kita lakukan pengujian, inspeksi
yang ada pada simpul-simpul supply chain itu. Jadi itu kita bagi tugas. Tidak hanya BKP yang menentukan keamanan pangan, bahkan yang paling penting adalah pada sisi Direktorat Jenderal Komoditas atau teknis dan pelaku usaha tentunya. Jadi pilarnya itu pelaku usaha, juga kita dan konsumen itu. Konsumen harus peka juga, harus selektif. Sisi kita kalau itu diedarkan maka kita lakukan pendaftaran yang namanya PLPD. Ya gitu, Pak. Baik. Moderator. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Eritina Trusi. Semoga tadi sudah sangat lengkap ya, sudah sangat menjawab. Oke, baik. Selanjutnya Pak, akan saya bacakan pertanyaan yang masuk melalui kolom komentar. Ini ada dari Ibu Gama dari DPKP OKPD Daerah Istimewa Yogyakarta. Mohon izin bertanya, apakah kemasan PSAT yang tidak permanen dan mudah dibuka seperti hanya di staples, kemudian hanya di karet, itu apakah masih diwajibkan mendaftarkan nomor PD? Begitu Pak? Produknya kalau lebih dari 7 hari harus Gini, produk PSAT itu ada batasannya. Kalau produk PSAT itu tidak lebih dari 7 hari umur simpannya, maka kalau lebih dari 7 hari wajib dikemas itu. Wajib dikemas. Kalau kurang dari 7 hari, maka tidak wajib untuk dikemas dan didaftar. Itu yang pertama. Itu. Artinya PSAT itu untuk siap saji namanya itu. Jadi kalau tidak umur simpannya itu tidak lebih dari 7 hari, itu tidak siap saji. Kurang dari 7 hari, maka PSAT itu siap saji namanya. Tidak wajib untuk dikemas dan didaftar. Tetapi juga kalau itu dipasarkan dalam bentuk kemasan, itu wajib didaftar. Semua PSAT yang dikemas dan ada mereknya itu wajib didaftar. Nah, hanya saja kalau yang lebih dari 7 hari, misalkan beras, kemudian kacang hijau, jagung, kopi, kopi biji, pala, dan sebagainya itu adalah wajib dikemas dan wajib didaftar. Tapi buah-buahan atau cabai misalkan, itu kan banyak yang curah, gitu kan? Banyak yang curah. Tetapi walaupun begitu di pasar modern itu juga dikemas. Bahkan ada merek yang seharusnya itu juga dilakukan pendaftaran. Dilakukan pendaftaran, karena kalau dilakukan pendaftaran mengajukan, maka kita lihat proses penanganan sampai pengemasan itu di pelaku usaha itu. Apakah proses produksinya itu memenuhi hygiene sanitasi maupun juga kesehatan, standar kesehatan. Kalau sudah memenuhi itu, maka kita keluarkan nomor pendaftaran yang berupa PD maupun PL. Itu. Tetapi kalau beras dan sebagainya itu kan ya lebih dari 7 hari itu dikemas, walaupun juga ada curah kalau di pasar tradisional. Tetapi di pasar tradisional tetap kita melakukan pengujian, pengawasan gitu. Baik itu PSAT yang kurang dari seminggu maupun umur simpannya yang lebih dari seminggu gitu.
Kita akan menemui di dalam PSAT itu ada yang dikemas dan ada yang tidak dikemas. Kalau dikemas wajib itu didaftarkan dan mendapatkan nomor pendaftaran sebelum diedarkan. Kalau tidak dikemas, kita hanya melakukan pengawasan dan pengujian yang langsung di lapangan, baik dilakukan oleh OKKPD maupun oleh OKKPP. Itu saya pikir. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Semoga ini mewakili pertanyaan tadi, menjawab pertanyaan dari Ibu Gama dari Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Ini kita masih ada waktu. Saya masih akan membacakan pertanyaan. Untuk yang ingin bertanya secara langsung boleh dituliskan di kolom komentar nama dan asalnya, asal daerahnya atau asal instansinya. Oke, ini saya bacakan kembali Bapak. Mohon izin, ada pertanyaan dari Ibu Agustina. Izin bertanya, Bapak, sekarang ini banyak pangan yang berasal dari luar negeri, khususnya melalui sistem online shop atau belanja secara online. Nah itu bagaimana Pak, katanya cara kami sebagai pihak pemerintah di kabupaten membatasi hal ini. Ya, ini Ibu Agustina dari kabupaten Pak ya. Mohon izin Bapak untuk dijawab. Gimana? Ini masih. Iya. Coba lagi. Siap. Saya ulang ya Pak ya. Jadi ini dari Ibu Agustina, mohon izin bertanya. Sekarang banyak pangan yang berasal dari luar negeri, khususnya melalui sistem online shop atau belanja secara online. Nah itu bagaimana cara di daerah, khususnya pemerintah daerah, membatasi hal tersebut? Begitu Pak. Ya, itu kan adalah cara pemasaran ya. Pada satu sisi gitu. Ada yang melalui gelar memasarkan secara fisik, ada yang online virtual. Itu. Tetapi standar terkait dengan keamanan pangan ya sama. Karena online juga itu kan ada pelaku usahanya. Bukan ijik-ijik keluar muncul dari langit gitu kan. Itu. Ya pelaku usahanya yang menjadi objek di dalam pengawasan kita. Itu. Termasuk dalam hal ini kalau pelaku usahanya itu mengedarkan dalam bentuk kemasan, yaitu yang harus melakukan yang dilakukan untuk diawasi dan didaftarkan serta diuji. Walaupun model pemasarannya adalah secara virtual. Kan ada alamatnya dari startup online itu. Itu ada alamatnya. Itu gampang juga ditelusuri. Itu. Nah, itu seharusnya kita awasi terus. Itu. Siap. Itu. Iya, oke Pak. Sangat jelas Pak jawabannya. Oke, ini ada pertanyaan secara langsung Pak yang akan ditanyakan langsung oleh Bapak Nasrum. Mohon izin Bapak Nasrum dari Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah ya. Boleh dinyalakan? Ya, siap. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kapus, saya dari Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah. Kebetulan memang tahun-tahun kemarin ada di OKKPD. Pertanyaan saya pertama Pak, memang kami kurang lebih ada 36 lebih pelaku usaha yang sudah disertifikasi Prima 3, tapi memang sulit sekali masyarakat menemukan produknya di pasaran, baik di retail modern maupun di pasar-pasar tradisional. Makanya kami sebenarnya mengevaluasi apa sebenarnya hambatannya. Kemudian yang kedua, memang kami di Sulawesi Tengah ada Perda Keamanan Pangan, Pak. Perda Keamanan Pangan yang salah satu pasalnya itu mewajibkan seluruh retail modern maupun swalayan-swalayan untuk menjual produk-produk yang harus bersertifikasi Prima 3. Nah, ini sangat sulit kami menerapkannya, Pak. Ini Perda sudah diterbitkan sejak tahun 2015. Nah, itu jadi kaitannya dengan itu memang ada hambatan untuk menghadirkan produk-produk Prima 3 di retail modern maupun di pasar-pasar tradisional lainnya. Makasih Pak, mohon tanggapannya Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi pertanyaannya
ada praktek bertani yang baik, GAP yang baik, atau Prima 3 misalkan yang paling rendah dari sertifikasi kita, yang sudah diterapkan atau dilakukan di tingkat petani, gitu. Tetapi sulit ditemui di pasaran ya Pak, itu. Tetapi yang berikutnya, sulit menekan pelaku usaha retail untuk menentukan standar dari PSAT yang dipasarkan atau dipajang itu yang harus bersertifikasi Prima 3. Ya, ini sebetulnya masalah kejelian dan strategi dari pelaku usaha. Ya tadi, kalau sudah di Prima 3, ya di branding sebagai produk Prima 3, PSAT Prima 3. Itu. PSAT Prima 3. Kalau di Jakarta sini, kalau saya beberapa kali pertemuan dengan retail, Aeon, Papaya, itu yang dia persyaratkan atau yang dia minta untuk bisa dipajang di supermarket itu minimal adalah Prima 3. Itu. Minimal Prima 3. Memang kita tidak ada keharusan ya bahwa suatu retail itu memajang produk ya terutama yang di bawah satu umur simpannya itu kurang dari 1 minggu itu harus didaftarkan atau harus Prima 3. Tetapi lagi-lagi ini penting untuk mengedukasi konsumen kita. Gitu. Lebih peka, ini kan mekanisme pasar sebetulnya. Persaingan dalam pasar gitu. Seharusnya juga kita terus gencar melakukan sosialisasi kepada konsumen kita, pasar kita, bahwa pentingnya keamanan pangan dalam hal memilih produk yang akan dikonsumsi. Nah, untuk mensosialisasikan pentingnya keamanan pangan itu, maka berikan poin-poin dalam menentukan atau memilih produk PSAT itu. Yaitu tadi, bahwa untuk memilih PSAT harus diperhatikan nomor pendaftaran yang ada di kemasan. Gitu. Atau juga kalau ada tambahan bahwa ini adalah Prima 3, memang harus produsen juga mencantumkan sertifikat atau logo Prima 3 atau Prima 2 atau Prima 1 itu agar dikenal oleh konsumen kita. Jadi pilar-pilar dalam supply chain itu harus selalu dikasih pengertian, pemahaman terhadap standar keamanan kita. Konsumen harus diberikan pencerahan bahwa untuk memilih produk yang akan dikonsumsi itu harus aman. Ciri-cirinya adalah kalau yang kemasan ada PL, PD, PDUK, atau ada sertifikat atau logo Prima. Atau kalau organik ada logo organik yang dikeluarkan oleh otoritas OPPO ya, pangan organik, gitu kan itu. Satu sisi juga kalau sudah konsumen sangat prefer terhadap keamanan pangan, otomatis itu retail akan menseleksi produk PSAT yang akan dipajang di retail itu. Termasuk dalam hal ini
perlu adanya pengawasan dari baik OKKPP maupun ya di kita kan ada Satgas Pangan itu untuk melakukan, karena kita kan melakukan inspeksi sebetulnya OKKPP, OKKPD beserta Satgas Pangan enggak. Satgas Pangan kan dibentuk oleh Kementerian Pertanian, Perdagangan dan Bareskrim itu. Untuk turun langsung untuk melakukan inspeksi, pengujian apakah PSAT yang dikemas itu ada nomor pendaftarannya. Kalau tidak ada seharusnya itu karena wajib hukumnya itu. Kalau tidak ada maka itu harus ditarik di peredaran. Kalau tidak dikemas maka dilakukan pengujian. Apakah produk PSAT yang curah itu standar kandungannya itu masih di bawah ambang batas standar sesuai dengan ketentuan SNI atau sudah melampaui. Begitu melampaui maka seharusnya memang ditarik. Itu baik yang ada di pasar tradisional maupun yang ada di pasar retail modern. Itu. Jadi kita kan sudah terstruktur mulai dari pusat sampai ke daerah. Kalau di pusat kita ke perusahaan-perusahaan selalu melakukan inspeksi secara periodik. Itu baik perusahaan yang menyajikan PL maupun PD. Itu. Nah, tinggal memang OKKPP, OKKPD daerah ini difungsikan secara efektif. Itu untuk melakukan pemeriksaan. Itu. Begitu. Baik. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Bapak Nasrum, bagaimana? Sudah ya, makasih Pak. ya? Ya, cukup Pak. Ya, baik. Makasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan Bapak juga terima kasih atas jawabannya. Hadirin peserta webinar Hari Pangan Sedunia ke-40 dan Bapak narasumber juga yang terhormat. Ini sebetulnya pertanyaan masih banyak Pak. Ada yang lewat chat, ada yang mau secara langsung ditanyakan. Namun karena keterbatasan waktu tentunya mungkin Bapak juga sebagai narasumber dan para peserta juga setelah ini ada kegiatan lain. Mungkin kita cukupkan untuk materinya. Terakhir dari Bapak Yasin Taufik untuk memberikan closing statement mungkin Pak sebelum nanti kita berfoto bersama begitu. Ya baik. Terima kasih Pak Reza Gilang dari Purnama Lab yang telah menginisiasi untuk menyelenggarakan webinar kaitannya dengan masalah keamanan pangan ini. Penting bagi kita dalam hal meningkatkan daya saing produk pertanian kita PSAT dalam hal percaturan perdagangan internasional. Kita ketahui bahwa defisit neraca perdagangan kita produk pertanian itu masih defisit terutama untuk produk hortikultura, tanaman pangan maupun peternakan, walaupun untuk perkebunan surplus, gitu kan. Tetapi surplus di sini adalah untuk raw material. Tetapi lagi-lagi untuk membangun daya saing ini tidak lepas dari masalah keamanan pangan dan mutu pangan. Itu kuncinya. Bukan hanya kita terkait dengan produksi yang banyak. Produksi yang banyak itu tidak menjamin kita menguasai pasar. Karena regulasi internasional itu makin ke depan dan saat ini adalah yang menjadi domain itu adalah non-tarif measure. TBT, SPS, itu. Jadi kualitas. Tadi untuk menjamin kualitas, kita sudah punya struktur organisasi mulai dari pusat sampai daerah. Yang mampu melakukan pembinaan, pengawasan untuk menjamin atau menerapkan standar keamanan dan mutu pangan yang baik. Maka karena di sini banyak OKKPD, gitu kan, maka
fungsikanlah peran OKKPD itu dalam kaitannya dengan melakukan pengawalan, pengawasan keamanan pangan, sehingga kita dapat menjamin dan memastikan atau meyakinkan kepada market itu baik domestik maupun internasional bahwa pangan kita bermutu. Itu saya pikir berfungsikan OKKPD yang ada di provinsi masing-masing, tentunya memfungsikan itu tidak lepas dari entitas itu sendiri, baik infrastruktur maupun sumber daya manusianya. Itu saya pikir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas materi, kemudian tadi tanya jawabnya sampai closing statement-nya. Memang ternyata hadirin para peserta webinar Hari Pangan Sedunia ke-40 yang diselenggarakan oleh PT Purnama Laboratory, ternyata memang pangan ini sangat krusial. Dan dalam hal ini kita patut bersyukur karena pemerintah sudah sangat concern, sudah sangat serius menangani ini. Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini izinkan kami PT Purnama Laboratory mewakili masyarakat Indonesia khususnya berterima kasih kepada Bapak di pemerintahan tentunya yang telah berusaha dalam menjaga kualitas pangan di Indonesia baik dari level pusat sampai level daerah. Mungkin kalau kita bisa bilang Bapak-bapak ini yang ada di pemerintahan sebagai pahlawan pangan, mungkin begitu ya Pak ya. Termasuk juga kepada semua elemen juga masyarakat, kemudian pemerintah, perusahaan swasta juga yang selalu berusaha untuk membantu pemerintah dalam hal ini dalam menjaga kualitas keamanan pangan di Indonesia. Kita patut berikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Mohon izin Bapak, sebelum saya kembalikan kepada MC, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Untuk para peserta, mohon untuk dinyalakan kameranya terlebih dahulu. Mohon izin, kita akan berfoto bersama. Silakan untuk dinyalakan terlebih dahulu. Baik. Oke. Mohon izin dinyalakan kameranya Bapak Ibu. Oke. Silakan tim untuk mengambil gambar. Baik. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. Oke, siap. 1, 2, 3. Terima kasih atas senyum terbaiknya meskipun kita berada di tengah pandemi ya. Senyum sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Oke. Oh, ada satu lagi kan ya? Siap. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Dan kepada yang terhormat Bapak narasumber Insinyur Yasin Taufik MM, Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan dan Pertanian Republik Indonesia. Terima kasih atas waktu dan materinya. Saya kembalikan kepada MC. Sebelumnya saya tutup dengan closing statement. Kembali lagi, saya mengutip kalimat Bung Karno, soal pangan adalah soal hidup matinya bangsa. Selamat beraktivitas kembali, selamat bertugas kembali Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC Ibu Zapna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Reza Gilang telah memoderatori webinar pangan hari ini. Sungguh luar biasa informasi yang diberikan oleh Bapak Insinyur Yasin itu sangat berguna sekali untuk kita semua karena menyangkut dengan kesehatan dan banyak sekali regulasi pemerintah juga yang membantu masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang aman, sehat, dan tentunya bergizi. Nah, acara selanjutnya yaitu adalah kuis dari Purnama Lab. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh panitia. Nanti bagi para peserta Ibu Bapak yang terhormat, apabila bisa menjawab pertanyaan, bisa langsung menuliskan nama di kolom chat box. Oke.
Oke, baik. Sebelum saya membacakan kuis terlebih dahulu, saya ingin mengingatkan kepada para peserta yang masih belum menginput presensi di webinar pangan, harap segera mengisi form link yang sudah di-share oleh panitia melalui chat box. Kemudian untuk materinya akan kami kirimkan apabila para peserta telah mengisi presensi di link yang sudah kami share. Nah, nanti untuk videonya juga akan kami rerun di YouTube Purnama Lab TV. Jadi jangan cemas untuk para peserta yang tadi terlewat dengan materinya. Nanti stay tune di Purnama Lab TV dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Jadi dipersiapkan dulu kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Bagi sekali lagi saya ingatkan, bagi peserta yang mengetahui jawaban dari pertanyaan yang saya akan sampaikan, nanti mohon untuk menuliskan nama di kolom chat. Bagi yang paling cepat, maka itu akan diberi kesempatan untuk menjawab. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama adalah, sebutkan cemaran apa saja yang dapat mengkontaminasi pangan. Sekali lagi, sebutkan cemaran apa saja yang dapat mengkontaminasi pangan. Oke, baik. Di sini yang paling pertama itu ada Ibu Winarti. Boleh diaktifkan suaranya, Ibu Winarti? Kasih silakan, bisa langsung. Halo, Ibu Winarti? Klik apanya? Baik, Ibu, apakah bisa terhubung dengan kami? Bisa jawab. Nah. Saya. Sepertinya tidak ada. Kita langsung ke yang paling cepat kedua, yaitu Ibu Agustin. Halo, Ibu Agustin. Boleh ya? Suaranya? Sudah? Halo, sudah kedengaran? Halo. Ya. Mohon maaf, Ibu dari Dinas Ketahanan Pangan daerah mana, Bu? Kabupaten Lebak. Oh, Kabupaten Lebak. Oke, baik. Ya. Tadi pertanyaannya, sebutkan cemaran apa saja yang dapat mengkontaminasi pangan. Jadi jawabannya apa, Bu? Cemaran fisik, kimia, dan biologi. Boleh disebutkan, Bu, contoh-contoh dari cemaran tersebut? Halo? Ya, maaf. Iya, Bu. Boleh disebutkan. Kalau plus, ada fisika, kimia, dan biologi. satu kerikil. Tidak boleh nyontek. Halo? Ya, kimia apa? Kimia pestisida. Ya, mikrobiologi salmonella. Salmonella. Oke, baik. Gimana nih para peserta yang lain? Jawabannya betul apa tidak nih? Kalau betul, angkat jempol ya. Kalau salah, berarti diturunkan jempol. Gimana nih? Betul ya? Jawabannya betul. Oke, baik Ibu Agustin. Selamat akan mendapatkan hadiah dari kami. Nanti dari panitia akan menghubungi Ibu. Oke. Nah, itu baru satu pertanyaan. Jadi persiapkan lagi. Lagi tuh. Ya, lagi apa? Oke. Langsung nulis enter langsung tulis. Boleh di-mute-kan lagi. Pertanyaan kedua, di manakah tempat dan tahun berapakah
Hari Pangan Sedunia yang ke-38? 8 di mana? Saya ulangi pertanyaannya. Di manakah tempat dan tahun berapakah Hari Pangan Sedunia yang ke-38? Di Kalimantan Selatan, Bu. Oke, di sini yang paling pertama menuliskan di kolom chat itu ada Ibu Yani Mariani dari Kabupaten Ogan Ilir. Oke, boleh diaktifkan Bu Mariani untuk mikrofonnya? Matikan ya. Halo, Ibu Mariani. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya untuk yang sesi yang 30. Halo. Ya, halo Bu. Ya, Ibu Yani. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada. Iya. Halo Ibu. Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Di kota apa, Bu? Banjarmasin ya? Banjarmasin. Tahun berapa? Bukan. Tahun lupa, Bu. Saya Kalimantan Selatan. Jadi jawabannya apa, Bu? Kalimantan Selatan di kota Banjarbaru dan tahun berapa, Bu? Kalimantan Selatan tahun 2004. Tahu kotanya aja. Selatan, kantor sekretaris. 4 tahun lalu, Mbak. Halo. Iya, halo. Halo Ibu Yani. Halo, Bu. Kalimantan Selatan di kota Banjarbaru tahun 2018. Tahun 2018. Halo. Halo. Enggak jadi hadiahnya tuh. Ya bisa menjawab pertanyaan berapa sih? yang pertama kali tercepat menuliskan di kolom chat. Mohon maaf Bapak Ibu. Dan ini yang pertama ini adalah Ibu Yani Mariani. Maka kesempatannya untuk Ibu Yani Mariani terlebih dahulu. Jikalau memang pertanyaannya salah, nanti akan dilempar ke yang tercepat selanjutnya. Oke, jadi Ibu kesimpulan jawabannya? Kalimantan Selatan. Tadi pertanyaannya kota kan, Bu ya? Iya, tempat HPS dan tahun berapa HPS yang ada. 8? Tahun 2018. Ya, tadi berarti tahun 2018 Provinsi Kalimantan Selatan ya Bu ya, tempatnya di Kota Banjarbaru. Gimana para peserta semua? Jawabannya betul apa tidak? Betul. Oh, betul. Ya, betul sekali. Selamat Ibu Yani Mariani akan mendapatkan hadiah juga. Terima kasih. Oke, boleh dinonaktifkan kembali. Oke. Nah, bagi para peserta yang masih ingin menjawab pertanyaan kuis dari saya, mohon untuk menuliskan nama di kolom chat. Jadi, nama yang paling cepat muncul di kolom chat, maka itu berkesempatan menjawab pertanyaan saya. Gitu. Bisa jawab ya? Untuk yang mengaktifkan videonya dan suaranya secara langsung, itu tidak bisa menjawab pertanyaan dari saya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, ini sangat mudah sekali. Sebutkan nama dan gelar dari narasumber hari ini. Ya. Saya ulangi pertanyaannya. Sebutkan nama narasumber secara lengkap beserta gelarnya. Terima kasih. Insinyur Taufik MM. Yasi Taufik MM. Insinyur Yasi Taufik MM. Maaf Ibu, untuk yang bisa menjawab yang tadi paling cepat di kolom chat.
sepertinya ini tidak terlalu terdeteksi ya apabila kolom chat. Jadi saya ubah saja. Bagi yang bisa menjawab itu bisa mengacungkan tangannya. Saya ganti terlebih dahulu pertanyaannya. Yang pertanyaannya yaitu mengajukan tangan menggunakan aplikasi ya Bu ya. Raise hand yang ada di bagian bawah. WhatsApp-nya Mel. Jadi bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang bisa menjawab pertanyaan saya setelah saya membacakan pertanyaan tentunya, maka bisa mengklik raise hand yang ada di bawah di aplikasi Zoom. Oke, pertanyaannya, sebutkan nama narasumber secara lengkap beserta gelarnya. Oke, yang pertama yaitu adalah Ibu Septi Nora. Halo Ibu Septi. Halo. Ya, halo Bu. Halo. Ya, halo. Boleh perkenalan diri dulu Bu? Septi Nora dari Dinas Kesehatan Kota Solo. Kota Solo. Iya. Oke, baik Bu. Dinas Kesehatan. Iya. Dari Dinas Kesehatan Kota Solo. Iya. Baik, dari Dinas Kesehatan Kota Solo. Nah, tadi pertanyaannya sebutkan nama narasumber secara lengkap beserta gelarnya. Jadi jawabannya apa? Bapak Insinyur Yasid Taufik MM. Oke. Gimana para peserta yang lainnya? Betul atau tidak? Betul. Betul. Ya. Makasih. Ibu Septi Nora. Akan mendapatkan hadiah dari Purnama Lab yang nanti akan disampaikan oleh panitia acara. Kira-kira ada yang mau lagi Kak kuisnya? Harus ditambah pertanyaannya? Langsung dicatatkan. Tambah lagi. Tambah lagi, oke siap. Satu lagi, mau sholat. Minta nomor yang bersabna aja. Oke, ada beberapa pertanyaan lagi dari kami. Ini mungkin di luar materi, tapi sangat mudah sekali untuk dijawab. Jadi siap-siap. Kadang jawabannya itu ada di website kami. Jadi siap-siap buka websitenya terlebih dahulu, dipersiapkan. Websitenya itu purnamalab.com. Jadi bisa dibuka dulu websitenya terlebih dahulu karena jawabannya semua ada di website tersebut. Yang jawab lewat chat dapat hadiah dong. Oke, baik. Pertanyaannya adalah nanti yang bisa langsung jawab klik raise hand yang ada di bagian bawah Zoom ya. Ini sangat mudah sekali. Berapa? Karena kata awalnya sudah berapa, berarti jawabannya adalah angka. Berapa nomor fax Purnama Lab? Oke, yang paling pertama itu adalah Ibu Febrianti SSB. Boleh diaktifkan Bu? Mikrofonnya. Nggak ada nilai pengetahuan sama sekali. Ibu Febrianti. Next. Tidak ada ya? Oke, berarti yang kedua ini tadi ada ini. 021 berarti ya? 021 883.
Ibu Yuni dari DP TPH Provinsi Kalimantan Timur. Boleh dibuka Bu mikrofonnya? 0221 883 385 759. Gimana Bu jawabannya? 0221 883 85 759. Boleh diulangi lagi Bu? Kalau dia 883 85 759. Yang benar jawab lewat Benar. Gimana? Benar apa tidak? Benar. Iya, oke. Berarti Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu juga cek di websitenya ya? Nah, betul sekali. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi yang mudah. Jadi, tetap buka website Purnama Lab-nya. Pertanyaannya adalah, ini adalah pertanyaan terakhir dari kami. Dan jawabannya tetap ada di website. Sebutkan salah satu produk dari Sudah jelas. Ulangi. Menguji pestisida. Saya ulangi, sebutkan salah satu produk dari Purnama Lab untuk menguji pestisida. Ini harus sekali nama pestisida. Oke, di sini sudah ada yang right hand dari Ibu Ani Parigi. Selesai jawab. Halo Ibu Ani. Halo. Ibu Ani Parigi. Next. G69 pas. Halo Ibu. Next ya. Karena Ibu Ani next ke peserta yang bisa jawab berikutnya. Bapak Rusmin. Iya. Halo. Oh iya betul. Bapak Gimawal. Selamat ketemu kembali Bu. Iya. Iya, jawabannya G9 Pesticide Detection Kit. Boleh diulangi lagi Pak jawabannya? G9 Pesticide Detection Kit. Rapid Test Kit. Baik. Bapak kalau boleh tahu Bapak jawabannya lihat dari mana Pak? Dari Purnama Lab punya ini website dengan ada pengiriman kemarin, di saya masih ada. Jawabannya betul sekali, yaitu G9 Fast Pesticide Detection Kit. Nah, selamat kepada Bapak Rusmin Jumawal. Jawab itu. Dan hadiahnya, jadi acara yang akan menghubungi Bapak. Nah, itu tadi beberapa kuis atau pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Semoga informasi tadi yang diberikan oleh narasumber juga bermanfaat bagi bapak-bapak dan ibu semua. Kemudian di sini saya mengingatkan kembali untuk para peserta yang masih belum menginput presensi kehadiran di webinar pangan, maka untuk mengakses link yang sudah di-share di box. Kemudian nanti untuk yang selfie dan atau memvideokan webinar Hari Pangan hari ini dan mengupload di IG atau Facebook, kemudian tag Purnama Lab, maka akan ada hadiah juga dari kami. Nah, saya akan memberikan informasi spesial Hari Pangan Sedunia ke-40 ini. Tentunya Purnama Lab akan mengadakan virtual expo yang akan diadakan pada tanggal 16 sampai 17 Oktober 2020. Jadi tepatnya H-2 dari sekarang. Nah, nanti di virtual expo bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang
memiliki pertanyaan dan lain sebagainya mengenai produk kami, itu bisa langsung menghadiri expo kami, dan tidak hanya konsultasi produk dan lain sebagainya. Seperti biasa, bukan Purnama Lab namanya apabila tidak ada merchandise dan souvenir. Ini virtual expo ini diadakan secara virtual melalui Zoom meeting dan live Facebook, live YouTube. Jadi kalau biasanya itu berat, nulis form dan sebagainya, kemudian mendapatkan hadiah, tentunya sama pula dengan virtual expo ini. Bagi para peserta atau ibu dan bapak yang akan menghadiri virtual expo, nanti akan diberikan link registrasi apabila sudah terhubung di Zoom. Nah, bagi yang sudah menuliskan form secara lengkap, maka akan kami berikan hadiah merchandise dan souvenir lainnya. Jadi jangan lupa daftar dan terus pantau infonya mengenai virtual expo melalui Facebook kami, Instagram, kemudian YouTube kami di Purnama Lab TV, dan di status-status WA dari Purnama Lab. Cukup sekian untuk webinar hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, dan bagi para peserta yang belum beruntung mendapatkan hadiah, maka ditunggu di Virtual Expo di tanggal 16 sampai 17. Akhir kata, saya mewakili dari seluruh panitia acara Purnama Lab webinar spesial Hari Pangan Sedunia, mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Mohon dimaafkan. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Engzakna. Ya, sama-sama. Terima kasih, Purnama Lab. Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih, Pak Gilang. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sapna. Terima kasih Mbak Zakna. Salam buat Mas Miftah. Ya. Oke, baik Bapak Ibu yang terhormat, terima kasih telah mengikuti webinar pangan. Mohon izin saya akan tutup Zoom meetingnya. Terima kasih. Jangan lupa nanti ada rerun YouTube-nya di YouTube Purnama Lab TV. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan akan ada hadiah juga bagi yang rutin like, subscribe, kemudian komen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa, Ki? Ambil kita ini. Indonesia sehat.